Pernahkah Anda membayangkan seperti apa hidup di usia 60-an? Sebagian dari kita mungkin membayangkannya sebagai masa yang damai, bangun pagi tanpa tergesa-gesa, menikmati secangkir teh hangat sambil mendengar kicau burung, menghabiskan waktu bersama cucu, atau sekadar duduk di beranda sambil mengenang perjalanan hidup. Tapi mari jujur sejenak, kenyataan tidak selalu seindah itu. Banyak orang justru merasa semakin cemas, gelisah, atau hampa ketika memasuki usia senja. Meskipun anak-anak sudah dewasa, pekerjaan sudah berkurang, bahkan tubuh masih cukup sehat, tetap saja ada yang terasa tidak tenang, seolah-olah ada beban yang masih menggantung. Sesuatu yang tak terlihat, tapi membuat nafas jadi berat. Dan itu bukan karena kurang uang, bukan juga karena tak ada teman, tapi karena masih ada hal-hal yang belum kita lepaskan. Kita mungkin sudah tua secara umur, tapi hati ini masih membawa luka. Pikiran ini masih menyimpan penyesalan. Dan hidup ini masih diwarnai kekhawatiran yang seharusnya sudah kita tinggalkan. Hidup tenang di usia 60 bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Ia adalah buah dari keberanian, berani melepas yang menyakitkan, berani melepaskan yang tak lagi berguna, dan berani memilih damai daripada terus memelihara beban. Dalam video ini, kita akan membahas 5 hal penting yang perlu dilepaskan agar hidup kita di usia senja tidak hanya panjang, tapi juga ringan, tenang, dan benar-benar bermakna. Karena sesungguhnya, usia 60 bukanlah akhir dari segalanya. Justru inilah awal dari kehidupan yang lebih jujur dan lebih damai. Tapi sebelumnya, mohon berkenan untuk subscribe, like dan share. Pertama, dendam dan penyesalan masa lalu. Di usia lanjut, tak ada yang lebih membebani daripada pikiran yang terus terikat oleh dendam dan penyesalan masa lalu. Dendam menyimpan racun emosional yang tak terlihat, namun perlahan menggerogoti kebahagiaan dan ketenangan hati. Begitu juga penyesalan, yang terus berbisik, seandainya aku dulu, dan menghantui saat-saat tenang yang seharusnya dinikmati. Melepaskan dendam bukan berarti membenarkan tindakan buruk orang lain, melainkan memilih untuk tidak membiarkan peristiwa masa lalu mengendalikan hidup saat ini. Sementara itu, mengikhlaskan penyesalan berarti menerima bahwa semua pilihan kita di masa lalu, baik atau buruk, adalah bagian dari proses pembelajaran dan pembentukan karakter. Di usia 60, saat kehidupan mulai melambat, penting untuk fokus pada kedamaian batin, bukan pada luka lama. Ini adalah waktu untuk berdamai dengan masa lalu, agar bisa benar-benar hidup di masa kini. Kedua, gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif seringkali menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan, terutama ketika kita terbiasa mengaitkan kebahagiaan dengan kepemilikan materi. Namun di usia 60, hal-hal yang benar-benar penting berubah drastis. Yang dulu mengejar tren terbaru, kini seharusnya lebih memprioritaskan kenyamanan, kepraktisan, dan keberlanjutan finansial. Saat pendapatan mungkin sudah tidak lagi aktif atau berkurang, gaya hidup konsumtif bisa menjadi jebakan yang berbahaya. Melepaskan kebiasaan ini berarti mulai melihat nilai pada hal-hal yang sederhana. Berkumpul dengan keluarga, menikmati waktu luang tanpa beban utang, atau menjalani hari dengan tenang, tanpa tekanan sosial. Dengan membatasi pemborosan dan mengelola keuangan secara bijak, hidup bisa jauh lebih ringan dan penuh ketenangan. Ketiga, terlalu mengkhawatirkan pendapat orang. Sepanjang hidup, banyak dari kita tumbuh dengan rasa takut akan penilaian orang lain. Kita belajar untuk tampil sesuai harapan masyarakat, berpakaian sesuai standar, berkata sesuai norma, bahkan menjalani hidup berdasarkan opini orang luar. Tapi saat menginjak usia 60, kamu sudah melewati berbagai pengalaman yang membuktikan bahwa tidak semua pendapat perlu didengar, dan tidak semua orang memahami perjuanganmu. Melepaskan kekhawatiran terhadap penilaian orang lain adalah langkah besar menuju kebebasan emosional. Ini adalah saat di mana kamu bisa dengan percaya diri menjalani hidup sesuai keinginanmu, berpakaian sesukamu, melakukan hal yang kamu sukai, dan berkata jujur tanpa takut dikritik. Menjadi otentik adalah kunci hidup damai dan tenang.
Hidup bukanlah tentang menyenangkan semua orang, tapi tentang menyenangkan diri sendiri dengan cara yang sehat dan bermakna. Keempat, pekerjaan yang menguras jiwa. Banyak orang yang tetap bertahan dalam pekerjaan yang tak lagi memberi makna, hanya karena takut kehilangan penghasilan atau takut merasa tidak berguna. Namun, di usia 60, ini adalah waktu emas untuk menilai ulang. Apakah pekerjaan ini masih membawa kegembiraan, atau hanya menjadi rutinitas yang menguras mental dan fisik? Melepaskan pekerjaan yang menyita energi tanpa memberi kebahagiaan bukan berarti menyerah, tapi justru bentuk keberanian untuk memilih kualitas hidup yang lebih baik. Kamu berhak untuk mengisi hari-harimu dengan aktivitas yang menyenangkan, yang menenangkan hati, dan memberikan kebahagiaan. Bisa saja kamu tetap aktif, tapi dalam bidang yang lebih sesuai dengan minat dan nilai-nilai hidupmu. Jangan tunggu burnout untuk menyadari bahwa waktu dan kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Kelima, hubungan yang tidak sehat. Banyak orang bertahan dalam hubungan toksik karena takut sendirian atau merasa tidak punya pilihan. Tapi kenyataannya, tidak semua hubungan layak dipertahankan. Hubungan baik dengan pasangan, keluarga, maupun teman harus menjadi tempat yang aman, bukan ladang tekanan mental. Di usia 60, kamu tidak lagi punya waktu untuk drama yang melelahkan, konflik yang tidak kunjung selesai, atau hubungan yang membuatmu merasa kecil dan tak dihargai. Melepaskan hubungan yang tidak sehat bukan berarti kamu tidak peduli, tapi justru bentuk cinta terhadap diri sendiri. Ini adalah tentang memilih orang-orang yang benar-benar mencintai dan menghargai kamu apa adanya. Di masa tua, kualitas hubungan jauh lebih penting daripada kuantitas. Pilihlah orang yang membawa ketenangan, bukan kekacauan. Dengan melepaskan kelima hal di atas, kamu sedang membuka pintu menuju hidup yang lebih damai, ringan, dan bahagia di usia senja. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.